Robbani TV. Mulia menjadi generasi Robbani. Ya, begini saudaraku sekalian, kita tidak boleh memberikan satu praduga, apalagi menuduh, bahkan apalagi memfitnah seseorang yang dilihat dari perspektif cara dia berpakaian atau dari gaya hidupnya. Belakangan saya memang pernah mendengar seakan-akan orang-orang yang berjenggot, kemudian celana di atas mata kaki, ada yang mengatakan kelompok-kelompok tertentu yang mereka mengidentikan mereka-mereka itu dengan para teroris. Kita merasa berterima kasih dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kita yang sekarang, Pak Badrodin Haiti, menyatakan bahwa seorang teroris itu tidak bisa dilihat dari jenggot maupun celana, tidak isbalnya. Tapi teroris itu harus kita lihat dari perspektif kelakuannya. Untuk kita ketahui bersama bahwa jenggot itu adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, peliharalah jenggot, rapikan kumis, dan selisihilah Yahudi dan Majusi. Jadi orang-orang yang berjenggot itu sebetulnya dia punya tekad semangat untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang faktanya sekarang ada orang yang juga berjenggot, yang bercelana tidak isbal, tapi dia melakukan pengeboman, dia menjadi teroris. Tapi juga tidak sedikit orang yang tidak punya jenggot, celananya justru malah jeans, luar biasa, celananya panjang, isbal, tapi malah luar biasa juga banyaknya. Di mana-mana mereka melakukan pembunuhan, pengeboman juga di mana-mana. Jadi sekali lagi, tentu saya berharap kepada semua kita, janganlah terlalu mudah memberikan penilaian terhadap performance, ya, pakaian seseorang. Ya, mari kita saling menghormati. Dan saya terus terang, sebelum saya mengetahui adanya hadis Rasulullah SAW, dulu saya juga nggak pakai jenggot. Tapi sekarang setelah saya mendapatkan pengetahuan terhadap itu, dan itu saya dapatkan hidayahnya waktu di Mekah, dan saya malah menyenangi berjenggot itu. Ternyata itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi setiap saat kita mendapatkan pahala karena niat kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, nasihat saya sekali lagi kepada kita siapapun, ya, bangsa Indonesia, apakah antum seorang muslim, apalagi seorang muslim, apakah anda bukan sebagai seorang muslim tapi saudara-saudara kami dari beragama lain, kita saling menghormati, ya, kita saling menghormati. Karena saya juga tahu bahwa saudara-saudara saya yang beragama non-Islam juga banyak yang berjenggot, ya, dan mereka enjoy aja gitu. Bahkan jenggotnya juga jauh lebih panjang dari jenggot-jenggot kami misalnya. Jadi kita sekali lagi saling menghormati, menghargai, dan jangan cepat menjudge seseorang, memvonis seseorang bahwa orang itu adalah teroris, karena itu adalah fitnah dan sangat berbahaya.
dan itu akan menimbulkan keresahan, bahkan juga itu merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum yang bisa dituntut melalui perspektif hukum pidana di negara kita ini. Jadi yang bagi saudara-saudara yang memang jenggotnya nggak bisa tumbuh, juga nggak usah bersedih hati, karena itu sudah rahmat Allah. Bukan berarti Anda tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Ya memang nasibnya nggak ada jenggot, mau diapain gitu. Ya, itu pun juga harus kita syukuri. Kita juga tidak boleh menjudge orang lain yang tidak punya jenggot, karena dia nggak punya jenggot, lalu kita tuduh dia tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Salah juga kita, nggak boleh juga. Kita hormati juga mereka, karena jenggot nggak mau tumbuh, kan gitu, nggak bisa katanya. Kalaupun tumbuh 1-2, mereka merasa nggak nyaman, ya kan gitu. Jadi sekali lagi saling menghormati, yang mau melaksanakan sunnah Rasulullah, ya laksanakan. Kalau memang melaksanakan Rasulullah dari perspektif lain, dengan cara lain maksud saya, karena nggak punya jenggot, ya sunnah lain bisa dilaksanakan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.